Anak Jakarta, sebelum menjadi kota metropolitan seperti sekarang ini, dulunya Jakarta dikenal sebagai Batavia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tak heran ya jika pada masa itu desain bangunan-bangunan yang ada di Batavia mengadaptasi gaya Art Deco. Walau kini Jakarta penuh dengan gedung-gedung pencakar langit, namun ternyata masih tersisa beberapa bangunan tua yang bertahan loh. Dan keberadaannya ini tidak terlalu susah ditemukan kok. Ya, walau sudah mengalami perombakan, namun jika mata anak Jakarta jeli, pasti akan mengenali bangunan-bangunan tua dan bersejarah peninggalan pemerintah Belanda. Nah, kali ini tim Jakarta ingin mengajak anak Jakarta bernostalgia nih, melihat bangunan-bangunan tua di Jakarta yang masih bertahan hingga sekarang. Anak Jakarta, video berikut menunjukkan kondisi Jakarta di tahun 1964. Lokasinya sendiri berada di Museum Bank Mandiri dan Museum Bank Indonesia. Kedua museum ini letaknya tidak jauh dari stasiun kereta api Jakarta Kota dan kawasan Kota Tua. Kalau dilihat dari video tersebut, bangunan Museum Bank Mandiri tidak banyak mengalami perubahan dari zaman dulu ya. Hanya mungkin di bagian depan bangunan sudah dilengkapi dengan pagar dan juga ada pengerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta. Sekedar informasi nih anak Jakarta, museum yang terletak di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 1 Jakarta Barat ini merupakan bagian dari cagar budaya Kota Tua di Jakarta loh. Bangunan yang mulai dibangun tahun 1929 ini pada awalnya adalah gedung Nederlands Handel Maatschappij disingkat NHM atau kantor Factory di Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Dan barulah pada tahun 2005 gedung ini dialihfungsikan menjadi Museum Bank Mandiri. Kembali ke video Jakarta tahun 1964. Anak Jakarta bisa melihat sekilas ada menara jam di depan Museum Bank Mandiri ya. Kalau sekarang anak Jakarta ke lokasi tersebut, anak Jakarta pasti tidak akan menemukan menara jamnya. Yang ada anak Jakarta akan melihat halte busway. Tapi sebenarnya menara jam tersebut masih ada loh. Jamnya pun masih berfungsi dengan baik. Hanya saja menara jamnya tersembunyi di dalam taman yang ada di halte busway tersebut. Sayang nih anak Jakarta, sejarah mengenai pembangunan menara jam tersebut masih belum diketahui hingga sekarang. Tapi kabarnya sih jam tersebut sudah berdiri di sana setidaknya sejak tahun 1929 loh. Wah, jangan-jangan pembangunan jam tersebut bersamaan dengan dibangunnya gedung NHM ya. Sekarang kita kembali lihat keadaan bangunan Museum Bank Indonesia pada tahun 1964. Coba bandingkan dengan yang sekarang anak Jakarta. Bentuk bangunannya sih masih sama ya dengan zaman dulu. Perbedaannya terletak pada pagar yang ada di depan bangunan dan halte bus kecil di depannya. Bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya itu dulunya merupakan sebuah rumah sakit Binnen Hospital. Lalu kemudian digunakan menjadi sebuah bank yaitu The Javas Bank, disingkat DJB pada tahun 1882. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1952, bank ini dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Sekarang kita lanjut ke daerah Harmoni nih anak Jakarta. Pada tahun 1964, di kawasan tersebut belum didapati gedung-gedung tinggi ya. Padahal jika sekarang ini kita menuju ke kawasan Harmoni, sepanjang jalannya sudah berderet gedung-gedung tinggi. Nah, dari salah satu deretan gedung tersebut ternyata ada nih gedung yang masih bertahan dari zaman pemerintahan Belanda loh. Gedung tersebut dikenal dengan Gedung Menara Bank Tabungan Negara disingkat BTN. Gedung yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat ini dulunya merupakan lahan tempat berdirinya benteng kecil yang dibangun oleh VOC pada tahun 1656. Dari tahun ke tahun, bangunan di lahan tersebut mengalami perombakan dan perpindahan kepemilikan juga.
Hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, bangunan tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan dalam perkembangannya telah beberapa kali berganti nama hingga tahun 1952 ditetapkan sebagai Bank Tabungan Negara atau BTN. Lanjut ke bangunan yang terakhir nih, anak Jakarta. Lokasinya sendiri tidak jauh dari Menara BTN. Inilah dia bangunan Nederlands Indonesia Levensverzekering en Livrente Maatschappij, disingkat NILLMIJ atau sekarang yang dikenal dengan PT Asuransi Jiwasraya. Coba kita lihat sekilas dulu bangunan lamanya, lalu kita bandingkan dengan bangunan yang sekarang. Dari bangunannya sendiri sih tidak banyak mengalami perubahan ya anak Jakarta. Masih banyak pilar-pilar juga jendela-jendela. Dan yang paling menarik perhatian sih, menara jam di sisi kiri bangunan. Ada 4 buah jam terbagi di kanan kiri, depan dan belakang. Keempat jam tersebut masih berfungsi dengan baik loh anak Jakarta. Untuk perbedaannya mungkin terletak di bagian depan bangunan ya. Kini sudah tersedia jalur pedestrian yang nyaman dan juga bersih. Selain itu, deretan pohon-pohon tinggi juga menambah suasana di tempat ini lebih asri. Disediakan juga bangku-bangku taman untuk para pejalan kaki bersantai. Atau untuk anak Jakarta yang hobi foto, bisa juga nih spot ini dijadikan latar belakang foto kalian, dijamin keren deh. Sedikit informasi nih anak Jakarta. NILLMIJ berdiri pada 31 Desember 1859 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1957, perusahaan asuransi jiwa milik Belanda itu dinasionalisasikan dan disesuaikan dengan program perekonomian Indonesia. Namanya pun mengalami perubahan menjadi PT Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Anak Jakarta, sebenarnya perusahaan ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada 21 Agustus 1984, tidak hanya mengalami perubahan nama, perusahaan asuransi jiwa ini juga mengalami perubahan status. Menjadi perusahaan perseroan atau Persero dan menyandang nama PT Asuransi Jiwasraya. Hingga akhirnya pada 14 Juli 2003, perusahaan ini dikukuhkan menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Anak Jakarta, ternyata di balik berdirinya sebuah bangunan terdapat cerita yang penting ya. Semoga bangunan-bangunan bersejarah ini tetap berdiri kokoh berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit lainnya.